bagaimana bersikap terhadap anak yang sudah terlanjur kecanduan. Sebelumnya sudah pernah masuk pesantren tapi datang di pondok, saat ini sudah tingkat SMA kelas 1. Siapapun yang bertanya tentang tips mengatasi kecanduan gadget, maka yang harus dievaluasi, satu, yang ngasih gadgetnya siapa? Ya, saya Ustadz tuh. Yang kedua, yang isi kuotanya, pulsanya siapa? Saya juga Ustadz, bahkan saya pasang wifi. Lah, situ yang ngasih, situ yang protes. Berarti sebabnya siapa? Kita. Berarti kalau mau tahu, solusi pertama istighfar, minta ampun sama Allah. Orang kita yang jerumusin kok. Ya, ini kenapa jadi ngomel? Saya enggak deh, saya mencoba tahan diri. Karena banyak kasusnya begini. Banyak yang nanya urusan gadget setelah dievaluasi dari orang tuanya juga. Kecuali gadgetnya dia beli sendiri dari kecil, atau dari bayi dia tahu-tahu udah dapat gadget dari tangga hadiah baru lahir. Baru lahir dapat iPhone 12 misalnya, sama disin pulsanya selama 12 tahun. Baru kita, bukan kita yang ngasih. Lah orang kita yang ngasih kok. Berarti apa yang harus kita perbaiki? Istighfar dulu. Allah sedang bilang padamu, engkau ingin masuk anak pesantren. Lah ini anak bermasalah karena engkaunya nggak memperbaiki diri, nggak minta maaf. Maka itu yang pertama. Yang kedua, punya satu sifat. Karena semua awal dari anak candu, baik game atau apapun, karena ada sifat ortu yang seringkali ya membuat anak beralih pada yang lain. Kalau ortu punya sifat ini, insya Allah beres. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya mau repot. Karena anak awalnya candu gadget karena ortu yang nggak mau repot. Nangis dikit, nih, nih, handphone. Udah jangan ganggu papa. Awalnya karena nggak mau repot. Karena kenapa anak dia mau jual gadget? Karena dia ortu nggak mau repot. Karena setiap tips akan membuat bapak repot, akan membuat ibu repot. Gimana tipsnya Ustadz? Tipsnya adalah pasti merepotkan. Pertanyaannya, siap nggak? Kalau bapak ibu bilang saya siap Ustadz, siap repot, oke. Tips pertama, anak yang candu gadget karena dia punya dua kebutuhan tadi kami sebut, hiburan dan eksistensi. Ortu yang nggak bisa memberikan kebutuhan hiburan, jangan ngarep hiburan itu bagi anak ibarat makanan. Kalau nggak kita kenyangin, dia cari sendiri. Oh, namanya orang lapar kok, emang dibiarin aja. Makanya kenapa anak main gadget? Karena bapaknya kebenaran gini, yuk papa punya tebak-tebakan, ayo papa main bola sama papa. Papa ada sepeda, ikut papa yuk. Main mancing kek, jalan. Gak pernah bapak yang ngajak. Bapaknya main sepeda sendirian. Bapaknya beli Brompton, anaknya beli yang Whimsicle harga 750, kan jauh banget. Ya anaknya dibiarin aja yang family yang bunyi toet gitu. Nah bapaknya gak mikirin ngajak anak main, gak pernah mikirin anaknya untuk, gak pernah mikirin mancing. Hiburan, jadilah ayah entertain. Yang kedua eksistensi. Kalau setiap anak perform, tunjukkan apresiasi. Wah hari ini kamu, Abi denger ya katanya kamu tadi habis bantu Umi, habis beresin tempat tidur. Enak, anak dihargai, ada eksistensinya. Ya, kalimat-kalimat eksistensi itu menunjukkan bahwa setiap perilaku anak kasih jempol. Sama seperti orang di gadget, di sosial media. Kenapa setiap posting dia butuh beginian, like? Karena di dunia nyata setiap dia bertindak baik nggak pernah diginiin sama orang tuanya. Kalau laki-laki dia butuh nih like, kalau perempuan dia butuh komen. Ya karena laki-laki itu makhluk visual, dia butuh yang begini. Kalau perempuan makhluk auditori, maka dia dibisikkan. Ya, tuh. Yang kedua, ortu kalau ingin mengatasi anak candu gadget, maka yang kedua pastikan ortu mengajak anak membuat daily rundown, agenda harian. Karena anak yang nggak punya agenda harian kemungkinannya 5, 1 tidur lagi, 2 nonton TV, 3 main gadget, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang. Makanya kita harus bikin malam itu agenda kamu apa nak. Kalau jelas agendanya insya Allah. Yang berikutnya barulah bikin manajemen gadget ya. Mulai dari jamnya, mulai dari ini hak milik apa hak pakai. Ini kalau hak pakai kita yang ngatur, kalau hak milik ya itu berarti udah miliknya dia. Kesalahan kita ngasih hak milik sebelum waktunya. Anak masih usia SMP itu belum punya hak milik. Usia hak milik itu disebut dalam Quran rusda. Fa'in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum, surah An-Nisa 6.
Kapan anak kita rusda? Ketika dia, kalau laki-laki sudah berani safar sendirian, kalau anak perempuan sudah berani mengurus rumah bapaknya sendirian tanpa bantuan ibu. Ibunya tunggu istirahat. Tuh kalau udah begitu dia punya hak milik, udah berarti bertanggung jawab. Kalau anak usia SD, SMP dikasih itu, ya Allah, berani safar sendirian, jangan safar, kamar mandi aja ditemenin. Disuruh safar sendirian. Di rumahnya di Depok, sekalinya ke Bekasi mabok. Mama ini Indonesia bukan sih, Ma kok jauh banget Indonesia. Nah memang beda negara aja kita, tapi kayak gitu, beda alam. Jadi kayak gitu. Nah inilah kenapa anak harus punya nanti manajemen